じゃあ皆さん久しぶり. Hari ini kita mulai dengan bahasa Indonesia ya minasang. Karena hari ini tugasnya adalah menceritakan tentang jatuh bangun di kehidupan aku, di proses kehidupan aku. Jadi nanti video ini akan berdurasi 15 menit dan setengah dari durasinya aku akan menceritakan dengan bahasa Indonesia dan setengah durasinya akan menggunakan bahasa Jepang. Jadi minasang jangan bingung ya kalau nanti tiba-tiba aku berubah ceritanya pakai bahasa Jepang. Jadi sekarang kita mulai ya ceritanya. Jadi awal mula sebelum masuk ke Nihongo Gakko atau LPK Haritama, aku dulu bekerja sebagai operator inspeksi atau operator yang bertugas untuk mengecek produk ya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Saya bekerja di sana selama 3 tahun. Itu sekitar aku habis kontrak sekitar 2024 ya, waktu itu bulan Februari. Setelah itu aku berusaha untuk mencari pekerjaan lagi, tentunya ya karena usia sudah waktu itu udah 25 tahun, jadi kayak untuk apply lowongan kesana kesini kebanyakan itu nggak diterima ya, karena kualifikasi pekerjaan di Indonesia dia itu minta rata-rata yang masih muda atau yang baru lulus sekolah. Dan waktu itu ya aku udah 25 tahun, jadi sangat susah sekali cari kerja di Indonesia. Waktu itu aku sempat ada kepikiran buat apa aku masuk sekolah bahasa Jepang aja ya, aku kerja di Jepang aja ya. Kayaknya Jepang itu tidak terlalu memikirkan kualifikasi umur, karena yang penting dia bisa berbahasa Jepang, dia ada sertifikatnya, dia yakin bisa kok. Terus akhirnya aku apply lamaran di beberapa perusahaan, dan ternyata aku dapat panggilan waktu itu buat perusahaan Epson. Jadi aku datanglah ke tempat dimana aku harus datang untuk membawa berkas lengkap aku, lamaran aku, dan data diri yang lain-lain. Nah, aku posisinya sekarang dan tempat pengumpulan berkasnya itu ada di Bekasi, jadi jauh ya. Dan itu pagi-pagi sekali. Setelah datang, berkas aku udah lengkap, semuanya lengkap, dan infonya akan diinfokan lagi seminggu kemudian. Dan ternyata apa minasang? Ya, sekali lagi aku harus gagal di situ, karena perusahaan itu lagi-lagi mencari yang usianya si muda. Entahlah, waktu itu ada yang bilang katanya Epson 25 tahun masih bisa, tapi ternyata aku kalah mungkin sama yang lain, karena banyak yang apply itu yang masih muda ya. Jadi kalau waktu itu aku gagal ya aku bisa memaklumi itu, karena banyak sekali yang melamar, ada ratusan, mungkin ada sekitar 300 orang waktu itu. Aku datang ke sana, ramai, panas, jauh. Still loh minasang, pulang-pulang dapat kabar ternyata gagal. Ya, begitulah persaingan di dunia kerja. Akan banyak kalah juga dengan yang lebih muda, yang lebih fresh, mungkin tenaganya lebih besar, atau mungkin mereka masih eksplornya pun bagus. Ya, tidak apa-apa. Sekali lagi, akhirnya aku juga waktu itu hampir mau masuk LPK Minori minasang di Cikarang. Tapi di hari itu aku bentrok nih. Hari itu ada jadwal buat seleksi di Minori, dan hari itu juga aku ada jadwal interview atau mensetsu di perusahaan elektronik di Cikarang. Tapi karena aku dengar-dengar di LPK Minori itu 25 tahun itu gak bisa masuk minasang. Walaupun dia mungkin kualifikasinya 26, tapi mereka tuh gak mau posisinya di situ di umur 25 itu dia gak mau, dia maunya 24. Ada banyak lah, aturannya ribet banget. Nah, terus akhirnya aku milih untuk ikut interview di perusahaan elektronik ini, dan alhamdulillahnya aku diterima.
Tapi nggak sampai situ aja ceritanya minasang. Ini itu perusahaan Korea, gajinya itu karena di situ aku posisinya untuk magang, bukan karyawan kontrak, jadi itu gajinya kecil minasang. Sedangkan aku kerjanya itu sebagai quality control atau yang bertugas untuk mengecek data, mengecek mesin, dan juga mengecek apakah operator sudah menjalankan prosedur menjalankan mesin sudah benar atau belum. Dan itu pekerjaannya banyak sekali minasang, dan tanggung jawabnya sangat besar. Setiap hari aku harus berdebat dengan operator, kenapa seperti ini, yang dijalankan seperti ini, prosedurnya seperti ini. Ya, lelah sekali, capek banget minasang. Tapi namanya tugas pekerjaan, aku harus profesional. Meskipun di line atau di tempat kerja itu aku banyak marah-marah sama operator produksi, itu bukan berarti aku jahat ya minasang. Itu karena memang tugas aku sebagai operator quality untuk menegur mereka kalau mereka berbuat salah. Kalau misalnya nggak ditegur, nanti aku yang ditegur dari atasan aku, kenapa kamu nggak negur, ini kan salah. Nanti kalau salah produksinya akan gagal dan perusahaan akan merugi banyak. Tapi karena saking lelahnya kerja di situ, dengan ya kayak semua pekerjaan ditumpuk jadi satu di kerjaan aku, dan dengan data sebanyak itu, jujur aku juga takut salah memasukkan data atau salah. Resikonya tinggi sekali. Sebenarnya bukan sekedar itu sih, kalau itu ya namanya pekerjaan, kita akan terbiasa. Tapi karena aku mungkin udah capek banget ya di usia aku segitu dengan kerjaan yang ya tiba-tiba semuanya aku kerjain gitu, cukup kaget. Dan gajinya juga kecil. Akhirnya aku resign minasang. Aku kerja 5 bulan di situ, 5 bulan atau 6 bulan ya, aku lupa waktu itu ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan mimpi aku buat kerja di Jepang, dan aku mau masuk Nihongo Gakko. Akhirnya aku udah searching di internet, nyari-nyari mana nih LPK yang sudah SO nih, yang sudah jelas nih pemberangkatannya. Ternyata aku tertarik ke LPK HD Tama. Dan setelah ikuti seleksi, sudah medical check up, dan semuanya aku lolos minasang. Dimulai dari kehidupan di Nihongo Gakko, aku akan menceritakannya pakai bahasa Jepang ya minasang. Minasang, watashi wa kyonen 5月 Nihongo Gakko ni hairimashita. 生活、何かな、寮の生活はとてもびっくりしました。本当にびっくりしました。毎日朝早く起きて、その掃除や運動や朝礼しなければなりませんでした。毎日朝礼しなければなりませんでした。大変でした。本当に私寮の生活はとても大変でした。でも、その日本語学校でたくさん問題もたくさん、日本語学校でいろいろな問題がたくさんあります。その時、何かな、先生から罰をもらいました。漢字運動1000回書くことや、その建物の周りを10回走ることを言われたこともあります。
とても大変でした。じゃあイン先生、なんで前回キャンジもらいました？なんで先生私の手を何かな、痛い、先生言われ、私の手を痛いでも楽しいこともたくさんあります。リオで私は友達と一緒に料理をしたり、一緒にご飯を食べたり、映画を見たりしました。毎日も、一緒にご飯を食べました。その、一番好きな食べ物は、隣の日本語学はアヤムグプレあります。私は多分毎日アヤムグプレを買います。何かな、この、値段は安いですね。私は毎日アヤムグプレを買います。じゃあ皆さん、その時私は介護のクラス、先生に面接を受けると言われました。私はもちろんとても嬉しかったです。毎晩一生懸命勉強しました。でも結果は私は面接合格できませんでした。とても悲しかったです。東京に働きたかったからです。その時面接は東京ですね。でもそれのために諦めないで。じゃあしかし今年の1月もう一度面接受けるチャンスをもらいました。イエーイ、とても嬉しかったです。2月私は面接合格しました。よかったですね。面接合格しました。家に帰ることができます。じゃあ家にいます。問題バツ、家に問題がありません。そのバツもありません。毎日一日中何かな、私は朝早く起きて毎日お祈り後で5時お祈り後で寝ます。昼時起きてぐるぐるしました。毎日ぐるぐるしました。でもなんで先生から宿題たくさんあります。この動画も宿題ですよね。先生、私とても忙しい。なんでたくさん宿題もらいました。なんで先生。じゃあ皆さん、以上が私の話です。じゃあ皆さん来てくれて
見てくれてありがとうございました。もしこの動画は間違いがあったら本当にすみませんでした。じゃあ皆さん、じゃあまた。